Bab 7437. Ketika Charlie dan rombongannya yang terdiri dari 4 orang turun dari kapal, waktu siang yang singkat hampir berakhir. Di lapisan es yang berjarak 100 meter dari kapal, 3 anggota tim ekspedisi Kutub Nordik sedang menunggu di samping sebuah mobil salju. Pesan yang mereka terima adalah bahwa setelah mengisi kembali stasiun penelitian dengan bahan bakar dan berbagai perlengkapan, mereka akan mengaturnya ke mode operasi tanpa awak. Pasokan listrik, pemanas, dan air stasiun akan beroperasi secara otomatis dan tetap layak huni. Instrumen dan peralatan akan mencatat status operasi dan indikator utama seperti suhu, kelembaban, kualitas udara, dan kandungan oksigen di dalam stasiun. Jika operasi tanpa awak stasiun penelitian sepanjang musim dingin tahun ini berjalan lancar, sekelompok anggota tim peneliti benar-benar dapat tinggal di sini selama musim dingin tahun depan. Karena tidak ada sinar matahari dan angin tidak stabil di Antartika selama musim dingin, hampir tidak ada energi bersih yang tersedia. Sumber energi yang paling stabil adalah genset diesel, dan panas yang dihasilkan oleh genset diesel selama pembangkitan listrik juga dapat digunakan untuk memanaskan stasiun penelitian. Oleh karena itu, kapal penelitian ini perlu mengisi ulang stasiun penelitian dengan setidaknya 150 ton bahan bakar diesel untuk mendukung operasinya sepanjang musim dingin. Mengangkut bahan bakar relatif merepotkan, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 perjalanan untuk menyelesaikan pengiriman. Oleh karena itu, anggota tim peneliti bersiap untuk sibuk, berharap dapat menyelesaikan misi mereka pagi ini dan kembali ke rumah mereka yang hangat di Eropa Utara. Ketika mereka melihat Charlie dan ketiga rekannya, ketiga anggota tim peneliti yang datang dari stasiun agak terkejut. Mereka sedang mengendarai mobil salju untuk menarik kabin kru, bermaksud membawa kembali orang-orang di kapal yang dapat membantu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada 4 wajah Asia di atas kapal. Charlie melangkah maju dan berjabat tangan dengan pemimpin tersebut. Sambil menggunakan energi spiritualnya untuk memberikan sugesti mental pada dirinya sendiri, ia memperkenalkan dirinya kepada ketiga pria itu, "Tuan-tuan, saya seorang ahli meteorologi dari militer. Saya di sini untuk misi yang sangat penting. Selama Anda di sini, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan saya. Setelah Anda pergi, Anda harus melupakan keberadaan saya. Bisakah Anda melakukannya?" Ketiganya langsung menjawab serempak, "Kita bisa melakukannya." Charlie mengangguk dan bertanya kepada pria yang berada di depan, "Siapa nama Anda?" Orang lainnya berkata dengan hormat, "Nama saya Charles Johnson." Charlie bertanya kepadanya, "Baiklah, Charles, ada berapa orang di stasiun penelitian sekarang?" Charles berkata, "Awalnya kami adalah tim yang terdiri dari 16 orang, tetapi sebagian besar dari mereka pulang ke rumah pada akhir musim panas, jadi sekarang hanya tinggal kami bertiga di sini untuk mempersiapkan operasi tanpa awak di musim dingin." Charlie mengangguk dan memberi instruksi, "Kalau begitu, kirim kami ke sana sekarang." Charles mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, semuanya silakan masuk ke mobil. 2 rekan saya akan bertanggung jawab mengantar kita pulang." Didampingi oleh Charles, Charlie dan 3 orang lainnya naik ke kabin kru, sementara 2 orang lainnya langsung duduk di kabin pengemudi traktor salju. Kendaraan itu kemudian mulai bergerak dan menuju stasiun penelitian yang berjarak lebih dari 100 km. Antartika benar-benar ujung dunia, dikelilingi oleh es, salju, dan pegunungan yang tak berujung. Tidak ada jalan raya yang sebenarnya, tetapi sebagian besar medannya relatif datar, sehingga kendaraan salju dapat melewatinya dengan mudah. Sama sekali tidak ada jejak kehadiran manusia di sini, menjadikannya mungkin satu-satunya lahan perawan di bumi yang hampir tidak berubah sejak ratusan juta tahun yang lalu. Menurut Charles, stasiun penelitian di pedalaman Antartika sebenarnya tidak terkonsentrasi. Stasiun-stasiun tersebut tersebar sekitar 100 km ke pedalaman dari garis pantai. Stasiun penelitian Nordik relatif dekat dengan garis pantai. Sebagian besar stasiun penelitian sebenarnya berada di pedalaman, sedalam 200 hingga 300 km. Beberapa stasiun penelitian bahkan berada jauh di dekat kutub selatan. Jika ingin sampai ke sana melalui jalur darat, jaraknya setidaknya 1000 km. Hampir mustahil untuk mencapainya di musim dingin. Hanya di musim panas kita dapat menggunakan lapangan terbang sederhana di lapisan es untuk pengisian ulang persediaan dan pengiriman personel.
Meskipun demikian, sebagian besar stasiun penelitian menghentikan operasinya selama musim dingin. Di Antartika, benua yang lebih besar dari Kanada, sangat sedikit stasiun penelitian yang tetap beroperasi selama musim dingin. Charlie juga mengetahui darinya bahwa begitu musim dingin tiba, stasiun penelitian yang masih beroperasi ini memiliki pedoman operasional yang ketat. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun penelitian selama lebih dari 24 jam. Ini berarti bahwa ruang lingkup aktivitas setiap orang akan dibatasi, sehingga hampir tidak akan ada gangguan antar berbagai stasiun penelitian. Charlie kemudian bertanya tentang aurora borealis. Charles memberitahunya bahwa Antartika baru-baru ini memasuki musim aurora, tetapi belum mencapai puncaknya. Jadi, di stasiun penelitian Nordik, aurora dapat terlihat setiap 2 atau 3 hari sekali. Namun, begitu malam kutub tiba pada bulan April atau Mei, aurora dapat terlihat hampir setiap hari, bahkan selama beberapa hari berturut-turut. Ini hampir merupakan lingkungan yang sempurna bagi Charlie untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kendaraan salju itu melaju selama beberapa jam di malam Antartika sebelum akhirnya berhenti di tengah-tengah sekelompok bangunan rendah. Stasiun penelitian di Eropa Utara ini tampak biasa saja dan bahkan agak kumuh dari luar. Di depannya terdapat deretan bungalau bertiang sepanjang sekitar 100 meter. Di sebelah kiri terdapat beberapa bangunan lengkung dengan bentuk dan ukuran yang sama, tersusun sangat rapi. Di sebelah kanan, terdapat beberapa bangunan khusus dengan berbagai macam peralatan yang terpasang di atasnya, termasuk peralatan komunikasi dan peralatan pemantauan iklim. Di tengah kompleks bangunan, terparkir beberapa kendaraan khusus berbagai jenis. Baik itu kendaraan pengangkut, loader, kren, atau eksavator, semuanya adalah kendaraan beroda rantai. Setelah kendaraan berhenti, Charlie dan yang lainnya keluar dari mobil yang hangat. Meskipun mereka hanya menempuh perjalanan lebih dari 100 km ke pedalaman, suhunya jauh lebih dingin daripada saat mereka baru saja turun karena matahari telah bersinar selama beberapa jam. Secara tidak sadar, Charles menganggap Charlie dan yang lainnya sebagai personel militer yang terlibat dalam masalah keamanan nasional, jadi dia berkata dengan sangat sopan dan ramah, "Suhu udara sekarang turun tajam, dan kalian berempat mungkin belum terbiasa. Ayo cepat masuk ke dalam." Charlie mengangguk. Ketiga wanita di sampingnya sama sekali tidak merasa kedinginan. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, kebanyakan orang tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke tempat seperti ini, terutama di musim dingin. Charlie berkata kepada Charles, "Bisakah Anda terlebih dahulu memberi kami pengenalan rinci tentang seluruh stasiun penelitian dan operasinya, seperti fasilitas perangkat keras apa yang dimilikinya dan metode pengoperasian dasar dari peralatan yang dibutuhkan?" Charles mengangguk dan memperkenalkan keempat orang tersebut. Bangunan utama di depan kita adalah area tempat tinggal dan kerja sehari-hari stasiun penelitian. Semua ruang dalam ruangan dilengkapi dengan fasilitas pemanas lantai listrik, serta peralatan pertukaran panas udara segar dan pelembab udara 24 jam. Selain itu, terdapat sistem produksi oksigen saringan molekuler, sehingga pada dasarnya dapat mencapai suhu konstan, kelembapan konstan, dan oksigen konstan. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke beberapa bangunan lengkung di sebelah kiri dan berkata, "Generator kami berada di kompartemen peralatan pertama di sebelah kiri. Total ada 5 generator diesel, 3 utama dan 2 cadangan, serta sistem penyimpanan energi untuk memastikan pasokan listrik tidak terputus. Kompartemen peralatan kedua berisi peralatan peleburan es dan peralatan penyimpanan air kami. Kami menggunakan suhu dan listrik dari generator diesel untuk perlahan-lahan mencairkan es gletser yang tersimpan. Setelah dimurnikan, es disimpan dalam tangki air dan diangkut ke berbagai ruangan melalui pipa bawah tanah." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah semua perangkat ini otomatis?" "Ya," kata Charles. "Semua peralatan akan berjalan secara otomatis setelah dipasang. Generator diesel akan menyesuaikan dayanya sesuai dengan beban listrik, dan hal yang sama berlaku untuk peralatan air leleh. Peralatan ini menyimpan sejumlah besar es gletser, setidaknya 1000 meter kubik, ditambah reservoir bawah tanah, yang hampir 100 meter kubik." Charlie mengangguk. Sedikit lebih dari 1000 meter kubik air seharusnya cukup untuk mereka berempat gunakan selama musim dingin. Charles menambahkan,
Tangki penyimpanan minyak kami semuanya dibangun di bawah tanah di sekeliling bangunan utama kami, dengan langkah-langkah pencegahan kebakaran dan ledakan yang memadai. Tangki-tangki tersebut dapat menyimpan hingga 500 ton bahan bakar diesel bermutu tinggi. Selain genset, semua kendaraan juga menggunakan tenaga diesel. Charlie bertanya kepadanya, lalu bagaimana cara kita mengisi bahan bakar kendaraan-kendaraan ini? Charles mengantar Charlie ke tempat parkir pusat, di mana terdapat 4 mesin pengisian bahan bakar yang dirancang khusus untuk wilayah kutub. Sambil menunjukkan kepada Charlie cara mengisi bahan bakar kendaraan, Charles menjelaskan, bahan bakar di sini adalah diesel titik tuang ultra rendah yang dicampur dengan minyak tanah penerbangan, yang dapat mengalir normal bahkan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Semua kendaraan juga telah dimodifikasi untuk wilayah kutub. Selain perlu sedikit lebih banyak waktu untuk pemanasan awal, penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kendaraan di daerah pedalaman. Charlie secara khusus menanyakan kepadanya cara mengoperasikan mobil salju tertutup itu. Setelah dia memahami semuanya, dia meminta Charles untuk membawa semua orang ke dalam stasiun penelitian untuk belajar lebih lanjut. Meskipun suhu di luar ruangan berada di bawah minus 50 derajat Celcius, suhu di dalam gedung utama stasiun penelitian mencapai 26 derajat Celcius yang luar biasa. Gedung ini memiliki luas lebih dari 4.000 meter persegi dan tidak hanya berisi beberapa fasilitas dan laboratorium penelitian profesional, tetapi juga sebanyak 20 kamar. Seperti kapal penelitian, kamar-kamar ini berkisar dari kamar untuk 4 orang hingga kamar untuk 1 orang, dan setiap kamar dilengkapi dengan toilet dan pancuran sederhana. Air limbah memiliki sistem daur ulang otomatis, dan lumpur yang mengendap serta limbah padat secara otomatis dikumpulkan dan diangkut kembali ke negara asal untuk diolah menggunakan kapal pasokan. Restoran dan dapur memiliki persediaan makanan yang cukup banyak. Meskipun tidak cukup bagi stasiun penelitian untuk beroperasi dengan kapasitas penuh sepanjang musim dingin, untungnya, di antara Charlie dan kelompoknya yang berempat, hanya Maria Lynn yang perlu makan, sementara yang lain bisa berpuasa. Jadi persediaannya cukup melimpah. Charles juga memberi tahu Charlie bahwa selain kebutuhan dan perbekalan sehari-hari, di sini juga terdapat jaringan televisi, telepon, dan satelit. Semua komunikasi dilakukan melalui satelit, dan efisiensinya tidak lebih lambat daripada di daratan. Dalam situasi apapun, Charlie dapat segera menghubungi dunia luar, dan orang lain juga dapat segera menghubunginya. Namun, cakupan jaringan ini terbatas pada area stasiun penelitian. Jika Anda meninggalkan stasiun penelitian untuk bekerja di lapangan, kendaraan di luar dilengkapi dengan sistem Starlink milik Musk, yang menyediakan cakupan sinyal di seluruh benua Antartika dan kecepatannya tidak lambat, dengan bandwidth melebihi 100 megabit. Charlie cukup terkejut dengan jangkauan dan kecepatan Starlink. Dia belum pernah menemukan produk seperti itu sebelumnya, dan dia tidak menyangka bahwa layanan jaringan yang komprehensif seperti itu dapat dijamin bahkan di wilayah kutub. Bahkan jika fase pertama sistem komunikasi satelit yang dibangun Abraham Lang selesai dan digunakan, itu hanya dapat memastikan komunikasi dasar di seluruh dunia kecuali 2 wilayah kutub utama. Untuk mencapai jangkauan jaringan berkecepatan tinggi tanpa titik buta, jumlah satelit perlu ditingkatkan secara eksponensial. Sementara Charlie menguasai pengoperasian peralatan dan kendaraan stasiun penelitian, kapal tanker minyak terus bolak-balik antara kapal penelitian dan kapal penelitian lainnya. Mereka menghabiskan waktu 30 jam penuh untuk mengisi bahan bakar dan perlengkapan penting lainnya. Setelah mengisi kembali persediaan, mereka memuat sejumlah besar sampah ke dalam truk. 3 hari telah berlalu setelah truk terakhir terisi penuh dan pengangkutan selesai. Selama 3 hari ini, Charlie menyaksikan 2 peristiwa aurora borealis, tetapi karena yang lain masih bekerja tanpa henti, dia tidak meninggalkan stasiun penelitian selama 3 hari tersebut. Saat tim perbekalan dan 3 personel yang tersisa menyelesaikan pekerjaan mereka dan bersiap untuk kembali, Charlie memperhatikan kendaraan mereka pergi dari luar stasiun penelitian. Setelah meninggalkan stasiun penelitian, semua orang benar-benar melupakan keberadaan Charlie. Dalam alam bawah sadar mereka, stasiun penelitian telah memasuki fase operasi tanpa awak, dan orang lain akan datang lagi ketika Antartika memasuki musim panas di paruh kedua tahun ini. Setelah orang-orang itu pergi, hanya mereka berempat yang tersisa dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar stasiun penelitian Charlie.
Charlie bercanda bahwa ini mungkin tempat paling sepi di dunia, tetapi yang menarik, tidak satu pun dari mereka merasa kesepian. Sebaliknya, keempatnya merasa bahwa ini adalah kesempatan langka dalam hidup untuk sepenuhnya melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia. Tepat ketika keempat orang itu telah menetap di stasiun penelitian, sebuah kapal penelitian Jepang berlayar dari pelabuhan Ushuaia. Di lautan luas, sebuah perahu nelayan hanyut dan bergoyang. Wu Bolin duduk bersila di dalam kabin, bermeditasi dengan mata tertutup. Pada saat itu, Wu Xiyuan berlari masuk dengan gembira dan berkata, "Tetua, kapal penelitian yang Anda tunggu-tunggu telah tiba." Bab 7438. Di laut yang gelap dan tenang, sebuah kapal penelitian yang mengibarkan bendera Jepang berlayar dengan mantap. Sebelum memasuki Roaring Fortress, laut relatif tenang. Baik kapal besar maupun kecil dapat saling melihat menggunakan radar kapal mereka. Dalam radius beberapa kilometer, hanya ada dua kapal, satu besar dan satu kecil. Kapal penelitian Jepang ini menjadi target Wu Bolin kali ini. Sekalipun dengan kekuatannya, dia tidak bisa melintasi seluruh Roaring Fortress sendirian, jadi dia perlu mencari kapal penelitian untuk menumpang, lebih disukai untuk mencari tempat tinggal di Antartika. Dari kapal-kapal penelitian yang telah berangkat dari Ushuaia akhir-akhir ini, hanya kapal Jepang yang berasal dari Asia Timur. Meskipun Wu Bolin belum pernah melihat orang Jepang sejak Perang Sino-Jepang pertama, ia tahu bahwa karena keduanya berasal dari Asia Timur, tidak banyak perbedaan karakteristik fisik antara orang Tiongkok dan Jepang. Jadi, berbaur dengan tim peneliti Jepang adalah pilihan terbaik baginya saat ini. Saat kedua kapal semakin mendekat, Wu Bolin bersiap untuk menaiki kapal tersebut dengan berjalan di air ketika mereka semakin dekat. Namun, ketika kapal lain mendeteksi jarak yang mendekat pada radarnya, kapal itu mengubah haluan dan bersiap untuk mengitari kapal lain pada jarak yang aman. Melihat hal ini, Wu Bolin segera memerintahkan Wu Xiyuan untuk mengirimkan sinyal bahaya ke kapal lain melalui sistem intercom. Wu Xiyuan berteriak melalui intercom dalam bahasa Inggris yang fasih, "Tolong! Tolong! Ini ARG 7717. Kapal kami kehilangan daya, rusak, kemasukan air, dan hampir tenggelam. Meminta bantuan dari JRC 5990. Pada saat itu, di kapal penelitian Jepang dengan nomor IMO JRC 5990, petugas jaga segera menghubungi kapten melalui radio, "Kapten Sato, kami telah menerima panggilan darurat dari sebuah kapal dengan nomor IMO ARG 7717. Kapal tersebut berjarak sekitar 5 mil laut dari kami. Kapal tersebut mengalami kerusakan dan akan tenggelam. Kami meminta instruksi." Sebuah suara berat terdengar melalui walkie-talkie, "Abaikan dia, maju terus dengan kecepatan penuh. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan pada kapal Argentina itu. Biarkan mereka menghubungi Departemen Penyelamatan Maritim Argentina." Sopir yang sedang bertugas langsung berkata secara spontan, "Tapi sisi seberang akan segera tenggelam." Kapten itu menjawab dengan dingin, "Bodoh. Lalu kenapa kalau kita tenggelam? Kita sudah menempuh puluhan ribu kilometer untuk sampai di sini demi menjalankan misi mulia penelitian ilmiah Antartika Jepang, bukan untuk menyelamatkan nelayan Argentina. Nyawa mereka bukan urusan kita. Maju terus." Sopir yang sedang bertugas tidak punya pilihan selain menjawab dengan hormat, "Ya, Kapten Sato. Saya mengerti." Di dalam perahu nelayan, Wu Xiyuan memperhatikan musuh di radar yang semakin menjauh dan kecepatannya meningkat. Wajahnya memerah saat dia berkata, "Sialan, bukannya datang menyelamatkan kita, kapal penelitian Jepang ini malah mempercepat laju dan mengambil jalan memutar." "Sialan." Wu Bolin mengumpat dengan marah, "Bukankah kau bilang orang-orang semakin ramah akhir-akhir ini? Dan ada semangat kemanusiaan internasional, bagaimana mungkin masih ada orang yang menolak membantu mereka yang dalam kesulitan? Kemanusiaan macam apa ini?" Wu Xiyuan juga sangat frustrasi. Dialah yang memberi Wu Bolin ide ini, karena dia berpikir bahwa karena Wu Bolin dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan pikiran orang lain, selama dia bisa memancing kapal penelitian Jepang datang, dia bisa menyerahkan sisanya kepada Wu Bolin. Tetapi siapa sangka bahwa kapal Jepang itu tidak hanya tidak datang, tetapi malah mempercepat pelariannya, yang terlalu tidak etis. Dengan perasaan tak berdaya, ia berkata dengan malu, "Maaf, Tetua, saya terlalu meremehkan karakter mereka. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama?
Ada kapal penelitian lain yang berangkat malam ini, dari Kanada. Wu Bolin juga kehilangan kesabarannya, menggertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin. Aku tidak bisa menelan ini. Maju terus dan kejar dia. Melihat sikap Wu Bolin yang teguh, Wu Xiyuan menelan kata-kata bujukannya dan berbalik kepada tukang perahu, berkata, percepat dan kejar. Kapal penangkap ikan Wu Xiyuan tidak sesederhana kelihatannya. Lambung dan sistem tenaganya telah ditingkatkan secara signifikan. Jika benar-benar menambah kecepatan, kapal ini dapat dengan mudah mengejar kapal berbobot 10.000 ton. Maka kapal nelayan itu segera mempercepat laju dan mengejar kapal penelitian Jepang tersebut. Ketika mereka berada kurang dari 1 kilometer dari kapal penelitian, Wu Bolin melihat keburitan kapal dan merasakan dampak gelombang yang ditimbulkannya pada perahu nelayan. Dia berkata kepada Wu Xiyuan, baiklah, kalian kembali saja. Aku akan naik ke kapal sendiri. Wu Xiyuan segera berkata, tetua, kapal ini penuh dengan orang Jepang. Anda tidak berbicara bahasa Jepang atau Inggris, jadi saya khawatir Anda tidak akan bisa berkomunikasi. Wu Bolin mendengus dingin dan berkata, aku tidak percaya bahwa seluruh kapal yang penuh dengan apa yang disebut ahli penelitian ilmiah Jepang tidak dapat menemukan satu pun yang bisa berbahasa Mandarin. Jika mereka benar-benar tidak bisa, aku akan menenggelamkan kapal mereka dan menunggu kapal Kanada. Wu Xiyuan bertanya, tetua, haruskah kita menunggu di sini dulu? Cara itu berhasil, kata Wu Bolin. Kau bisa tetap berada jauh dan menunggu di sana. Jika kau mendapati kapal itu tenggelam dalam waktu 1 jam, kau bisa mendekat untuk menjemputku. Jika kapal itu belum tenggelam, berarti aku telah menemukan seseorang yang bisa berbahasa Mandarin, dan kau bisa kembali. Wu Xiyuan mengangguk dan berkata, baik, tetua, saya patuh. Wu Bolin dengan lembut merapikan lengan bajunya, meletakkan tangannya di belakang punggung, menyentuh D dengan ringan menggunakan ujung kakinya, dan sudah melayang di udara. Tepat sebelum mendarat di air, ia mengumpulkan energi spiritualnya di bawah kakinya, menciptakan penghalang tak terlihat antara kakinya dan permukaan laut. Kemudian, tubuhnya bergerak melintasi laut dengan kecepatan dan keheningan yang luar biasa, jauh lebih cepat daripada kecepatan kapal. Saat ia bergegas menuju kapal penelitian, ia kembali mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan ringan, dan ia pun melayang di udara, naik hampir 100 meter tingginya. Dalam lintasan parabola, ia mendarat tepat di depan kokpit kapal penelitian Jepang. Para kru tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada saat itu. Karena kapal nelayan itu mengikuti mereka tetapi tidak terlalu dekat, kapal itu tidak memicu alarm radar apapun. Pengemudi yang sedang bertugas hanya memikirkan untuk segera memasuki Roaring Forties sebelum badai berikutnya datang, agar terhindar dari peningkatan risiko saat badai tiba. Oleh karena itu, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada jalur di depannya. Selain itu, belum pernah ada bajak laut di daerah ini, jadi ia sama sekali tidak merasa waspada. Saat dia dan awak kapalnya mengemudikan kapal dengan kecepatan penuh, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sesosok telah muncul di atas kapal di luar ruang kendali. Saat semua orang sibuk dengan tugas masing-masing, pintu ruang kendali tiba-tiba terbuka, dan sesosok berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin dan agak garang. Para kru di ruang kendali terkejut dengan kemunculan tiba-tiba orang asing itu. Kapal itu berangkat dari Jepang lebih dari sebulan yang lalu. Beberapa anggota kru adalah awak kapal, dan beberapa lainnya adalah anggota tim ekspedisi ilmiah. Meskipun kedua kelompok ini tidak saling mengenal sebelumnya, mereka telah menjadi akrab selama sebulan terakhir. Sangat tidak mungkin seorang asing tiba-tiba muncul. Namun di samudera yang luas ini, siapa lagi yang mungkin ada selain orang-orang di kapal mereka sendiri? Pengemudi itu secara naluriah bertanya dalam bahasa Jepang, Anada. Sebelum pria Jepang itu selesai berbicara, Wu Bolin menatap tajam ke arah kerumunan dan berkata dingin, siapa yang bisa berbahasa Mandarin? Keluarlah dan bicara. Begitu dia mengatakan itu, mata sekitar selusin orang yang hadir terdiam sesaat. Bagi Wu Bolin, menenangkan orang-orang ini hanya membutuhkan satu pikiran. Namun, menenangkan orang lain bukan berarti mengendalikan mereka. Hanya mereka yang dapat memahami perintahnya yang akan menaatinya dan dikendalikan olehnya. Mereka yang tidak dapat memahami perintahnya kini seolah-olah telah kehilangan kesadaran dan hanya bisa berdiri diam. Tak lama kemudian,
seorang pemuda keluar dari antara mereka yang telah ditahan. Ia melangkah beberapa langkah ke depan, berdiri di depan Wu Bolin, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Saya bisa berbahasa Mandarin. Saya kuliah di sebuah universitas di Tiongkok." Wu Bolin mengangguk puas dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Orang lainnya dengan hormat menjawab, "Nama saya Matsushita Heikichi." Wu Bolin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Matsushita dan Matsushita apa? Mulai sekarang, kau hanyalah pesuruh. Lakukan apapun yang kukatakan, dan panggil aku, yang rendah hati ini, mengerti?" Matsushita Heikichi segera menjawab dengan penuh ketaatan, "Saya menuruti perintah Anda." Wu Bolin mendengus dan bertanya kepadanya, "Hei, kau antek, ada berapa orang di kapalmu?" Matsushita Heikichi mengatakan, "Ada 26 anggota kru di atas kapal, serta 22 anggota tim ekspedisi ilmiah." Wu Bolin mengerutkan kening dan bertanya, "Baru saja ada seseorang berteriak minta tolong dari perahu nelayan, kenapa kau tidak membantu?" Matsushita Heikichi dengan cepat menjawab, "Bukannya aku tidak mau membantu, tetapi kapten memerintahkan kami untuk melaju dengan kecepatan penuh, dan aku tidak punya pilihan selain mematuhinya." "Kapten," Wu Bolin mendengus dingin, lalu membuka tangan kanannya, dan energi spiritual yang kuat menyebar dari telapak tangannya, secara tak terlihat mengelilingi seluruh kapal penelitian. Pada saat itu juga, dia sepenuhnya memikat perhatian semua orang di kapal. Lalu, dia menatap Matsushita Heikichi dan berkata dengan dingin, "Sekarang kau bisa berteriak dalam bahasa Jepang dan membuat semua orang di kapal mematuhi perintahmu dan mengikuti arahanmu." Matsushita Heikichi segera menurut, mengambil mikrofon pada walkie-talkie, mengganti saluran ke siaran seluruh kapal, dan mengucapkan serangkaian kata dalam bahasa Jepang, yang intinya adalah bahwa semua orang harus benar-benar mematuhi perintahnya mulai sekarang. Setelah selesai berbicara, Wu Bolin menambahkan, "Beritahu semua orang untuk menjalankan pekerjaan mereka seperti biasa, dan tetap menjaga kontak dengan dunia luar seperti biasa, tanpa mengungkapkan petunjuk apapun." Orang-orang ini seperti robot yang menunggu perintah, hanya menunggu perintah diberikan, dan kemudian secara naluriah mematuhinya. Jadi ketika Matsushita Heikichi memberi mereka perintah dalam bahasa Jepang, semua orang langsung terjun ke pekerjaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, begitu Matsushita Heikichi memberi perintah, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakannya. Matsushita Heikichi hanya menuruti perintah Wu Bolin, sehingga Wu Bolin dapat mengendalikan semua orang sesuka hati hanya dengan menggunakan kemampuan bahasa Mandarin dan Jepang Matsushita Heikichi. Segera setelah itu, dia berkata kepada Matsushita Heikichi, "Anak buah, gunakan walkie-talkie untuk memanggil kaptenmu ke sini." Matsushita Heikichi membungkuk dengan hormat, lalu segera mengambil mikrofonnya dan memberi perintah kepada kapten. Tak lama kemudian, kapten berambut abu-abu itu bergegas mendekat. Setelah melihatnya masuk, Matsushita Heikichi berkata kepada Wu Bolin, "Ini kapten kita." Wu Bolin menatapnya dengan mata tajam, awalnya ingin menghancurkannya menjadi debu dengan satu pukulan, tetapi kemudian dia berpikir bahwa karena orang ini adalah kapten, keterampilan profesionalnya pasti mumpuni, dan dia akan membutuhkan orang-orang ini untuk melakukan berbagai hal untuknya di masa depan, jadi dia tidak bisa membunuh kapten yang paling senior dan berpengalaman. Namun, mengingat bagaimana bajingan itu baru saja gagal menyelamatkanku, Wu Bolin masih merasa sedikit kesal. Jadi dia dengan dingin berkata kepada Matsushita Heikichi, "Suruh bajingan itu melepas pakaiannya dan berdiri di haluan kapal sebagai hukuman." Bab 7439. Di bawah pengaruh sugesti psikologis, Kapten Sato yang agak lanjut usia dengan sukarela menanggalkan pakaiannya dan berjalan ke dek haluan di hadapan semua orang. Kapal penelitian itu semakin jauh memasuki selat di malam hari. Suhu semakin turun. Meskipun kapten membeku kaku dan tubuhnya berubah ungu, dia masih berdiri di sana membungkuk seperti patung yang mengerikan dan hampir menyerupai patung. Melihat bahwa ia hampir meninggal karena hipotermia di tengah angin dingin, Wu Bolin memerintahkan Matsushita Heikichi untuk membawanya kembali. Ketika kapten dibawa kembali, tubuhnya sudah kaku, tetapi untungnya dia masih bernapas. Setelah tubuhnya menghangat, dia tidak akan mati. Wu Bolin merasa pria itu menyebalkan, jadi dia menyuruh seseorang untuk mengembalikannya ke kabin agar bisa beristirahat.
Kemudian dia memanggil Matsushita Heikichi dan bertanya, berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai benua Antartika. Matsushita Heikichi dengan hormat menjawab, mungkin akan memakan waktu 3,5 hari lagi. Wu Bolin berkata dingin, carilah cara untuk memadatkan waktu perjalanan menjadi 3 hari. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di laut. Baik, Pak. Matsushita Heikichi setuju tanpa ragu. Pelayaran awal kapal penelitian dan kecepatan yang ditentukan memiliki margin keamanan, sehingga kecepatannya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Mengurangi waktu tempuh dari 3,5 hari menjadi 2 hari pada dasarnya tidak mungkin, tetapi menguranginya menjadi 3 hari tidak akan menjadi masalah. Maka kapal itu segera mempercepat laju dan menuju ke benua Antartika. Saat ini, di benua Antartika, Charlie sedang mengendarai mobil salju, membawa 3 orang menuju sebuah bukit landai di selatan stasiun penelitian Nordik. Aurora Borealis yang menakjubkan telah muncul, dan Charlie berencana untuk mendaki bukit untuk melihatnya lebih dekat. Setelah mencapai puncak bukit, ia meminum pil penambah ki, dengan maksud untuk sekali lagi menggunakan rangkaian segel tangan paling awal untuk bertukar energi spiritual di dalam tubuhnya dengan entitas misterius di dalam dirinya. 5 pil yang tersisa adalah jaring pengaman yang ia siapkan untuk dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia harus memastikan bahwa ia memiliki 5 pil di tangan untuk keadaan darurat. Kali ini, Panji Harta Karun 4 arah sekali lagi memberikan 16 segel tangan kepada Charlie melalui Aurora. Kumpulan segel tangan Tathagata Matahari Agung ini sekarang memiliki total 80 segel. 80 segel tangan Tathagata Matahari Agung secara signifikan meningkatkan efisiensi keseluruhan perolehan energi spiritual. Setelah kembali ke stasiun penelitian, Charlie berencana untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu dan menukar segel tangan yang tersisa ketika dia telah mengumpulkan cukup energi spiritual di tubuhnya. Begitu Anda memasuki keadaan menyendiri, waktu seolah berhenti, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, kapal penelitian Jepang itu berlabuh di tepi benua Antartika. Titik sandarnya berjarak sekitar 200 km dari tempat Iliad. Sebelumnya berlabuh, tim peneliti Jepang juga menunggu di sana. Mirip dengan proses dalam Iliad, mereka akan terlebih dahulu mengirimkan perbekalan dan kemudian menyelesaikan pertukaran personel. Ketika Wu Bolin pertama kali datang ke Antartika, ia takjub melihat aurora borealis di langit malam yang panjang. Setelah melihat benua yang tandus ini, ia menjadi semakin yakin akan kisah yang telah didengarnya lebih dari 100 tahun yang lalu, mungkin gerbang menuju kenaikan benar-benar berada di kesunyian yang tak berujung ini. Namun, ia meremehkan ukuran benua Antartika. Garis pantainya saja membentang sepanjang 20.000 km, dan bagian dalamnya membentang ribuan kilometer. Mencari peninggalan di tempat seperti itu akan sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena tidak tahu harus mulai dari mana, dia hanya memulai dengan apa yang ada di depannya, dan anggota tim peneliti Jepang ini menjadi antek-antek idealnya. Jadi mereka hanya memberikan sugesti psikologis kepada semua orang, dan secara kebetulan, mereka menemukan seseorang di antara anggota tim yang tertinggal yang fasih berbahasa Mandarin, jadi mereka menjadikan dia dan Matsushita Heikichi sebagai 2 kaki tangan mereka. Awalnya, tim ekspedisi ilmiah Jepang yang datang bersama kapal tersebut ditugaskan untuk menggantikan anggota tim yang tinggal di belakang dan kemudian kembali ke Jepang. Orang-orang ini telah berada di Antartika selama setengah tahun dan semuanya sangat merindukan rumah. Selain itu, perjalanan pulang akan memakan waktu lebih dari sebulan, jadi mereka semua sangat ingin pulang. Namun Wu Bolin tidak berniat membiarkan mereka pergi, bahkan para anggota ekspedisi ilmiah yang telah bekerja dan tinggal di Antartika selama musim panas dan kini bersiap untuk pulang beristirahat. Hal ini karena, baginya, para anggota tim ekspedisi ilmiah tersebut tidak lebih dari ternak dan budak. Dia dengan mudah mengendalikan semua orang, dan sejak saat itu, orang-orang ini akan menuruti setiap perintahnya, menjadi pembantu dan buruhnya dalam penjelajahannya di Antartika. Yang lebih berharga lagi adalah anggota tim peneliti ini adalah orang-orang yang paling berpengetahuan tentang Antartika. Dengan mereka yang bertugas, rencana kita bisa 2 kali lebih efektif, jadi kehilangan 1 orang saja akan terasa seperti kerugian besar. Karena dia akan meninggalkan kapal, dia sekalian saja meninggalkan semua orang juga.
Dia membutuhkan lebih banyak Antek untuk menuruti perintahnya, agar dia bisa menjadi tiran lokal di Antartika yang luas dan dingin. Di sisi lain, dia tidak bisa membiarkan kapal penelitian Jepang meninggalkan Antartika. Jika dia perlu pergi sebelum musim dingin tiba dan tidak dapat menemukan kapal yang mampu menembus es dan menyeberangi Roaring Forties yang berbahaya, bukankah itu akan merepotkan? Jadi dia memanggil Matsushita Heikichi dan bertanya kepadanya, paling lama kapalmu bisa tinggal di sini. Matsushita Heikichi berkata, berlayar bukanlah masalah. Persediaan kami dapat bertahan setidaknya setengah tahun, dan bahan bakar kami dapat bertahan lebih dari setengah tahun jika kami tidak melakukan pelayaran panjang. Namun, jika kapal tetap di sini, seiring suhu semakin dingin dan area yang tertutup es di sepanjang garis pantai semakin luas dan lapisan es semakin tebal, begitu ketebalan lapisan es melebihi batas kemampuan kapal untuk memecah es, kapal mungkin tidak dapat bergerak. Jika kami ingin bergerak lagi, kami hanya bisa menunggu cuaca menghangat dan lapisan es mencair. Wu Bolin mengerutkan kening dan berkata, itu tidak akan berhasil. Aku butuh kau untuk selalu siaga di garis pantai Antartika setiap saat, jika aku membutuhkanmu. Sebaiknya kau pikirkan cara untuk memenuhi persyaratanku. Matsushita Heikichi berkata dengan patuh, itu mudah. Saya bisa menggerakkan kapal keluar setiap hari seiring dengan meluasnya es, selalu berada dalam ketebalan es yang terkendali. Dengan cara ini, kita dapat merespons kapanpun Anda membutuhkan kapal. Dengan cara ini, kita hanya perlu bergerak beberapa kilometer saja setiap hari, dan konsumsi bahan bakarnya tidak banyak, sehingga kita masih bisa terus beroperasi untuk waktu yang lama. Wu Bolin mengangguk puas, lalu bertanya, izinkan saya bertanya, jika saya meminta Anda untuk mengubah rencana dan tidak kembali ke Jepang selama musim dingin, apakah pihak Jepang akan segera menghubungi Anda? Matsushita Heikichi berkata, kapal penelitian yang kami kemudikan adalah milik negara. Jika kami menolak untuk mematuhi perintah untuk kembali ke rumah, negara pasti akan mengejar kami, dan bahkan mungkin mengirimkan tentara. Kami pasti akan dituduh melakukan pengkhianatan. Wu Bolin mengelus janggutnya dan mendecakkan lidah, sambil berkata, ini masalah. Anda perlu berpikir matang tentang bagaimana cara yang masuk akal untuk menjaga semua orang dan kapal ini tetap berada di Antartika. Matsushita Heikichi berpikir sejenak dan berkata, ya, aku juga tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Akan mudah untuk mengatakan bahwa kita akan pergi beberapa hari kemudian karena keadaan yang tidak terduga, tetapi jika kita tidak kembali selama musim dingin Antartika, tidak ada alasan yang bisa diterima. Wu Bolin bertanya kepadanya, bagaimana jika perahu rusak? Bagaimana jika perahu membeku dan tidak bisa keluar? Baiklah, Matsushita Heikichi berkata dengan hormat, negara dapat memantau lokasi kapal penelitian secara real-time melalui sistem penentuan posisi. Jika kita melaporkan kepada mereka bahwa kapal tersebut membeku, padahal sebenarnya kita bergerak perlahan setiap hari untuk mencegah kapal tersebut membeku, negara akan menyadari bahwa kita berbohong setelah mendeteksinya, dan pasti akan mengirim pasukan untuk menyelidikinya. Wu Bolin bertanya, jika kapal itu benar-benar membeku, apakah pasukanmu mampu datang ke Antartika untuk menyelamatkan? Matsushita Heikichi menggelengkan kepalanya, kapal kami adalah satu-satunya kapal pemecah es berat di negara ini. Jika kapal kami benar-benar membeku, negara ini tidak dapat mengirim kapal apapun untuk menyelamatkan kami. Bahkan jika kami meminta bantuan Amerika Serikat, itu akan terlambat. Pada saat kapal pemecah es mereka tiba setelah perjalanan beberapa puluh hari, es mungkin sudah setebal ratusan kilometer. Bahkan kapal pemecah es berat terbaik di Amerika Serikat pun tidak dapat masuk. Paling-paling, kapal itu hanya dapat berlabuh di tepi luar lapisan es dan membantu mengevakuasi personel. Wu Bolin mengangguk dan berkata, itu akan mempermudah segalanya. Anda dapat melaporkan kembali ke Tiongkok bahwa kapal tersebut mengalami masalah mekanis dan perlu diperbaiki. Kemudian, tunda saja sampai es membeku. Ketika kapal tidak dapat berangkat, mintalah tim peneliti untuk berkonsultasi dengan Tiongkok. Mari kita semua bermurah hati dan jangan biarkan negara Anda membuang sumber daya untuk datang menyelamatkannya. Mari kita semua tetap di sini dan bekerja keras, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat eksplorasi Antartika oleh Jepang. Matsushita Heikichi tentu saja menuruti setiap perintahnya, tetapi bawahan ini juga sangat patuh,
berkata dengan hormat, Anda baru saja mengatakan bahwa kapal penelitian harus selalu siaga, tetapi jika kita benar-benar membekukan kapal, saya khawatir kebutuhan Anda akan kapal tersebut tidak akan terpenuhi. Wu Bolin mencibir, hambatan es kecil mungkin menjadi masalah bagi kapal pemecah es kalian, tetapi itu bukan apa-apa bagi saya. Kapal-kapal kalian hanya terparkir di sini. Jika kalian benar-benar perlu memindahkannya, saya bisa memecahkan es itu sendiri. Kekuatan Wu Bolin sedemikian rupa sehingga tidak sulit baginya untuk membelah es, kesulitannya terletak pada menyeberangi angin barat yang ganas sendirian tanpa bantuan pasukan pendukung. Dalam lingkungan seperti itu, di mana seseorang tidak dapat terbang di atas air atau menginjak air, dan hanya dapat mengapung di permukaan air dengan mengandalkan sepenuhnya energi spiritual, ditambah dengan gelombang yang menjulang tinggi dan angin kencang tingkat 11 atau lebih tinggi, bahkan Victoria pun tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, Wu Bolin harus tetap berada di kapal ini di Antartika. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan Matsushita Heikichi untuk sengaja menunda pemuatan dan pembongkaran perbekalan serta menunda waktu keberangkatan sebisa mungkin. Ketika waktu keberangkatan tidak dapat ditunda lagi, dan jika dipastikan kapal dapat diperbaiki, ia harus sengaja menyabotase sistem penggerak kapal. Pada saat itu, es akan membeku sejauh beberapa kilometer atau bahkan lebih dari 10 kilometer, dengan lapisan es setebal lebih dari 2 meter. Sekalipun kapal diperbaiki, kapal tersebut akan kandas. Untungnya, kapal tersebut memiliki banyak bahan bakar dan persediaan, sehingga tinggal di sini menjamin pasokan listrik, pemanas, dan air yang tidak terputus. Tidak perlu khawatir juga tentang stasiun penelitian. Stasiun tersebut memiliki margin keamanan dalam hal persediaan, dan sejumlah besar persediaan baru telah ditambahkan kali ini. Meskipun jumlah personelnya lebih banyak, stasiun tersebut pasti mampu menangani beban kerja. Sekalipun persediaan habis di kemudian hari, kita dapat meminta Jepang untuk mencari cara mengirimkan pasokan melalui udara menggunakan pesawat militer. Jika semua cara lain gagal, kita bisa meminta anggota tim peneliti ini untuk mengurangi makanan dan pakaian. Asalkan mereka tidak mati dan masih bisa bekerja, itu tidak masalah. Lagi pula, Wu Bolin sendiri tidak perlu makan. Setelah mengambil keputusan, Wu Bolin memerintahkan Matsushita Heikichi untuk tetap berada di kapal dan melaksanakan perintahnya. Kemudian dia memanggil Kikuchi Kohei, anggota tim ekspedisi lainnya yang fasih berbahasa Mandarin, dan memberinya instruksi, Kikuchi, kamu bertanggung jawab untuk mengatur agar semua anggota ekspedisi kembali ke stasiun penelitian. Selain itu, mulai hari ini, luangkan 3 jam setiap hari untuk mengajari mereka bahasa Mandarin. Pastikan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, agar aku tidak perlu memberi perintah kepadamu sendirian di masa mendatang. Apakah kamu mengerti? Ilmuwan kutub Kohei Kikuchi membungkuk dalam-dalam membentuk sudut 90 derajat dan berkata dengan hormat, tenang saja, saya pasti akan menyelesaikan misi ini.